Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat dan nikmat semangat serta pada pagi hari ini. Dan dengan saya bisa berkumpul di ruang multimedia ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aktualisasi dari aksi nyata modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak teman kami adalah angkatan 10. Kemudian kedua kali izinkan kami untuk mengaturkan terima kasih atas segala pertanyaannya, terutama Bu Ani selaku Kepala SMA Negeri 1 Pati yang sudah bersama untuk memberi penguatan kepada kami selaku calon guru penggerak angkatan 10 untuk menguatkan kami untuk dalam proses diseminasi ini. Yang kedua kali saya mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan budaya ini. Kemudian untuk acara pertama nanti sedikit sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dari dilanjutkan acara ini yaitu penyampaian diseminasi budaya positif dari materi yang pertama dari Ibu Sela, kemudian dilanjutkan dari materi kedua yaitu saya tentang budaya positif di sekolah. Pada acara yang kedua, silakan dipersilakan untuk Ibu yang punya kesempatan kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan CGP Angkatan 10 Ibu Sela Rahmawati MPD bersama Ibu Sulastri SPD, juga yang saya banggakan dan saya hormati teman sejawat yang telah mensupport dan telah hadir di kegiatan diseminasi ini. Mari Bapak Ibu kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat cepat. Semoga kegiatan ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada teman kita Ibu Sela Rahmawati dan Ibu Sulastri yang ikut CGP Angkatan 10. Semoga nanti imbasnya pada rekan-rekan sejawat semuanya. Amin. Dan kami berharap diseminasi ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi betul-betul berimbas pada teman-teman kita yang nantinya akan ada aksi nyata di anak-anak kita nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti kegiatan diseminasi kita mulai, kita berharap dari kegiatan yang sudah kita lalui, karena apa, di SMP Negeri 1 Pati ini saya bersyukur sudah ada guru penggerak yang hebat. Kurang lebih ada 4 guru penggerak, kemudian ada fasilitator. Semoga nanti teman-teman yang belum bisa tergerak dan ikut kegiatan tersebut. Dan saya percaya teman kita yang ada di samping kanan kiri saya, semoga nanti semangat dan
tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, itu Bapak Ibu, saya berharap ini kebetulan ibu-ibu semuanya, semoga nanti disusul bapaknya, ya. Ibu yang berada di kanan kiri saya berharap sekali lagi panjenengan harus bisa menggerakkan teman-teman kita dan harus bisa memberi contoh yang terbaik di lingkup sekolah kita tercinta ini. Sekali lagi terima kasih, selamat berdiseminasi, semoga nanti berjalan dengan lancar, teman-teman semuanya bisa mengikuti sampai akhir nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ani Yulianandro atas bersedia beliau untuk membuka kegiatan berikutnya ini. Oke teman-teman, untuk melanjutkan acara berikutnya, tentunya untuk mengawali kegiatan pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan nanti selalu diberi kelancaran dan kesuksesan pada kegiatan. Insyaallah akan bermanfaat untuk diri kita sendiri, kemudian untuk sebagai pendidik, kemudian untuk murid kita, kemudian semoga juga berguna untuk sekolah kita tercinta ini. Untuk Bapak Ibu kita sejenak untuk berdoa hati, meminta kepada Allah untuk kita berdoanya semoga apa yang kita lakukan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian untuk acara berikutnya yaitu acara ini yaitu masuk ke aktualisasi aksi nyata diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani sudah berkenan untuk membuka kegiatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan mengucapkan terima kasih atas peluangan waktu Bapak Ibu dalam mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang saya lakukan pada pagi hari ini. Oke, baik, langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari diseminasi budaya positif yang telah kami pelajari atau saya pelajari di aksi nyata modul 1.4. Oke, baik, sebelumnya next Bu Lastri. Ya, jadi latar belakang terjadinya atau adanya budaya positif adalah kita melihat bahwasanya di sekolah kita banyak sekali terjadi budaya-budaya negatif yang hal itu seharusnya bisa untuk tidak dilakukan atau dicegah. Nah, sesuai dengan pemikiran atau filsafat Ki Hajar Dewantara yang memiliki nilai pembelajaran yaitu adalah berpihak pada murid, bahwasanya murid itu harus memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya dalam mengikuti pembelajaran. Murid itu juga harus memiliki kemampuan belajar yang menyenangkan sehingga dia dapat mewujudkan dan menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ada 3 tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah mewujudkan budaya positif dengan melakukan keyakinan kelas ataupun kesepakatan sekolah. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan yang mana memiliki keberpihakan kepada murid. Yang ketiga, membangun motivasi intrinsik, motivasi dari dalam murid melalui pemahaman-pemahaman kebijakan nilai-nilai universal. Selanjutnya, nah, tolak ukur keberhasilan budaya positif yaitu yang pertama, terciptanya lingkungan sekolah yang positif. Yang kedua,
adanya partisipasi aktif murid dalam membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, terwujudnya pembelajaran yang memiliki keberpihakan kepada murid. Yang terakhir yaitu guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten di lingkungan sekolah. Jadi melalui sosialisasi ini saya menjelaskan tentang budaya positif dan menjelaskan tentang pengertiannya serta pentingnya keyakinan kelas. Selanjutnya kami berharap bisa memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas yang nantinya akan dipajang di dinding kelas dan kemudian dilaksanakan oleh tiap-tiap siswa. Selanjutnya meminta murid untuk menulis keyakinan tersebut dan melakukan murid untuk meminta murid untuk melakukan keyakinan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya membuat dokumentasi. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya di sini apa sih budaya positif itu? Budaya positif merupakan hal-hal baik yang kita budayakan, yang kita lakukan, yang kita biasakan dalam lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, baik, selanjutnya sebelum kami masuk kepada disiplin positif, di sini akan ada sedikit penjelasan tentang budaya positif. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembang anak, bukan memaksakan anak untuk menjadi apa yang pendidik inginkan. Jadi mungkin pengertian kita selama ini tentang mendidik anak itu adalah memaksa anak. Namun jika dikembalikan kepada pemahaman filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai guru sebaiknya memiliki cara menuntun, memiliki sikap menuntun, bukan menuntut. Lalu menurut pandangan Bapak Ibu, apa arti kata menuntun itu? Di sini saya umpamakan seperti mengelola sebuah sawah. Bapak Ibu pasti mengetahui ada ladang tandus, ada juga ladang yang subur. Ada juga benih yang bagus atau unggul, ada juga benih yang tidak bagus. Nah, kita umpamakan benih itu tadi anak, ladang itu tadi adalah lingkungan sekolah. Jadi jika kita menumbuhkan biji jagung di atas ladang yang subur, kita berikan pupuk yang baik, kita aliri dengan air, kita rawat dengan baik, maka nantinya biji tersebut pun akan tumbuh dengan baik. Walaupun biji tersebut bukanlah biji yang unggul, tapi karena kita rawat, kita berikan hal-hal baik, kita berikan pelayanan atau perlakuan yang baik, maka biji tersebut akan tumbuh menjadi unggul. Namun sebaliknya, jika kita memiliki biji unggul, biji jagung yang unggul, tanpa kita lakukan perawatan, tanpa kita berikan pupuk, maka biji itu pun tidak bisa tumbuh dengan sendirinya di ladang yang baik itu tadi. Begitu juga murid. Setiap anak memiliki keistimewaan, setiap anak memiliki keunikan, setiap anak pun memiliki potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu menuntun anak tersebut untuk menggali, untuk meningkatkan kompetensi yang dia miliki, bukan memaksakan ataupun malah mengarahkan. Jadi peran guru sebagai pamong adalah memberi tuntunan, bukan tuntutan.
dan juga arahan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Selanjutnya, setelah dia menemukan kemerdekaan tersebut, anak bisa mencapai tujuan dari belajar itu sendiri. Dan di akhirnya anak bisa menjadi pribadi yang bahagia, bertanggung jawab, dan menghargai dirinya. Jadi Bapak Ibu sampai sini bisa membayangkan ya apa itu budaya positif. Sudah memiliki gambaran sedikit ya tentang budaya positif? Sudah belum Bu? Pak? Sudah ya, ada gambaran sedikit ya. Oke, ini baru awalnya saja. Selanjutnya, nah iya, budaya positif kalau dijelaskan yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang memiliki keberpihakan pada murid agar mereka bisa menjadi pribadi yang penuh hormat, pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Itu yang diharapkan untuk penerapan budaya positif ini. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi? Motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana cara-cara membuat keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Tahapan-tahapan apa saja dalam segitiga restitusi itu yang nantinya akan kita bahas. Nah, pengertian atau pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan yang dia miliki. Anak diberikan kebebasan untuk melakukan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran sesuai dengan minat, sesuai dengan kodrat yang ia miliki, sesuai dengan keinginan yang ia miliki. Oke, jadi Bapak Ibu guru, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, pemahaman-pemahaman yang mungkin selama ini kita yakini, tapi ternyata itu bukan hal yang tepat. Pemahaman-pemahaman yang selama ini kita pikir itu adalah hal efektif, hal paling baik, hal paling benar yang kita lakukan, ternyata hal itu malah sebaliknya membawa dampak buruk. Apa saja miskonsepsi itu? Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi atau bayangan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada anak itu mampu menguatkan karakter anak. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa, kita sebagai guru berhak memaksa anak dan memilihkan jalan anak. Nah, ilusi mengontrol murid. Guru selama ini atau guru-guru zaman dahulu memiliki keyakinan bahwa murid itu pantas untuk dipaksa. Murid tidak tahu apa-apa. Murid tidak memiliki pemahaman apa-apa. Hanya kita yang tahu, hanya kita yang bisa menuntut mereka untuk tidak salah arah, untuk tidak memilih jalan yang salah. Tapi ternyata jika dikaitkan dengan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, hal itu kurang tepat. Karena apa? Anak itu bukan kertas yang kosong. Anak itu sudah memiliki garis hidupnya, yang kemudian nanti tugas kita hanyalah menebalkan garis-garis itu, tidak mencoret-coret dan membuat lukisan sesuai dengan keinginan kita. Jika itu dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal itu kurang tepat. Jadi kita sebagai guru hendaknya menuntut anak, membimbing anak untuk menemukan kodrat dan juga kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Beberapa hal dalam penguatan positif atau hal-hal positif itu mungkin efektif dalam waktu dekat. Akan tetapi jika kita teruskan hal tersebut dan kita menjadikannya kebiasaan melakukan penguatan positif,
hal itu akan menyebabkan anak menjadi bergantung pada kita. Anak menjadi menginginkan apa yang kita berikan, menginginkan imbalan yang kita berikan. Jadi anak memiliki atau menjadikan anak memiliki pikiran bahwa saya melakukan sesuatu, pasti saya akan mendapatkan sesuatu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal yang sebenarnya terjadi jika kita memberikan kritik kepada anak sehingga anak memiliki atau timbul rasa bersalah, itu akan membuat anak menjadi orang yang tidak berharga, menjadikan anak memiliki pikiran bahwasanya oh saya telah mengecewakan guru saya, oh saya tidak berguna. Itu membuat motivasi anak turun dan juga bisa memiliki sebab yang lebih dari itu, yaitu anak bisa melukai dirinya sendiri karena kekecewaan pada dirinya kenapa tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan gurunya. Tapi lebih dari itu bisa juga anak menjadi orang yang menyakiti orang lain. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pemahaman kita orang dewasa tahu semuanya itu bukanlah hal yang tepat. Jadi harapannya setelah kita mempelajari ini, wawasan kita jadi terbuka, ya, mindset kita terhadap pendidikan, terhadap guru, bahwa guru tidak selalu bisa memaksa anak, bahwa hal itu seharusnya disesuaikan dengan kodrat yang dimiliki anak. Kita tidak menulis di lembar kosong, tapi kita hanya menuntut dan menebalkan apa yang sudah anak miliki. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, kita harus menerapkan langkah pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan cara kita untuk mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang sesuai yang bisa kita lakukan. Sebagai pendidik, tentu kita memiliki tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin yang tinggi, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin ini bisa terbentuk melalui dua hal, yaitu motivasi eksternal ataupun motivasi internal. Yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari, yang kita harapkan sebagai guru adalah bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, bisa menumbuhkan motivasi dari dalam anak, bukan hanya menumbuhkan motivasi eksternal anak saja. Disiplin positif di sini cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, jadi kalau kita mendengar kata disiplin, pasti yang muncul di benak kita adalah aturan, hukuman. Nah, itu karena kebiasaan guru-guru dahulu yang mengaitkan atau yang menerapkan cara-cara disiplin dengan sesuatu yang menyeramkan. Padahal kalau di sini ada disiplin positif, kita bisa mendisiplinkan anak tanpa harus membuat anak dendam, tanpa harus membuat anak marah, tanpa harus membuat anak terluka. Jadi kita tetap bisa mengarahkan anak, membuat dia disiplin, menghargai peraturan tanpa melukai harga diri anak. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan, yang menjadi harapan kita. Jadi nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai ini merupakan fondasi yang mana bisa menjadi jati diri anak, mulai dari dia sekolah hingga nanti ketika dia besar nanti. Jadi nilai-nilai itu apa sajakah nilai-nilai itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tidak asing bagi Bapak Ibu guru semua, saya yakin, yaitu adalah salah satunya profil pelajar Pancasila. Ya, benar Bapak Ibu, dalam profil pelajar Pancasila sudah dirumuskan
ada 6 nilai atau 6 karakter yang diharapkan muncul, yang diharapkan ada, yang diharapkan menjadi nilai dasar fondasi yang kuat bagi diri setiap anak. Jadi apa yang kita lakukan dalam kurikulum Merdeka itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak. Nah, masih ingat Bapak Ibu nilai-nilainya apa saja? Masih. Oke, kayaknya kok lemes ya. Oke, selanjutnya. Nah, kayaknya sudah lemes ya. Mari Bapak Ibu siap untuk kita bergoyang bersama. Siap bergoyang bersama? Siap. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di depan ini bukan sekedar goyangan tanpa arti, tapi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, profil pelajar Pancasila yang kita yakini bersama. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu juga sudah menghafalkan atau sudah hafal di luar kepala tentang apa saja sih nilai itu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk meregangkan otot sebentar ya, Bapak Ibu bisa, saya mohon, saya minta untuk berdiri sejenak di tempat duduk masing-masing juga boleh. Nah, ini di depan ada lagu profil pelajar Pancasila dan juga ada gerakan yang saya minta Bapak Ibu untuk mengikutinya. Siap Bapak Ibu? Siap, terima kasih. Oke, tapi sebelum itu Bapak Ibu bisa memperhatikan dulu sebentar lagunya, nadanya ataupun gerakannya. Oke, bisa di Oke, siap ya Bapak Ibu, sudah hafal ya gerakannya. Silakan untuk ditirukan agar otot kita tidak kaku. Oke, kita mulai bersama-sama. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Pak Cukup. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu kayaknya. Oke, ini yang di depan adalah Bapak Ibu guru SMP kita sendiri. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu, bisa dipersilakan untuk duduk kembali. Sudah agak lemes ya. Oke. Nah, itu tadi merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada murid-murid kita melalui profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi perilaku manusia yang biasa kita dengar sebagai hukuman. Di sini ditambahi ada konsekuensi dan juga restitusi. Untuk lebih lengkapnya, manusia itu hidup dan melakukan sesuatu itu pasti memiliki motivasi. Entah itu motivasi yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Jadi manusia memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi pasti Bapak Ibu biasanya mengikuti aturan atau mengikuti perintah. Itu pertimbangannya bukan karena diri kita ingin, bukan karena diri kita mau, tapi motivasinya adalah untuk menghindari hukuman jika kita tidak melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua, seseorang melakukan sesuatu itu juga dikarenakan keinginannya untuk mendapatkan reward atau imbalan. Jadi kita pasti sering, kita pernah untuk melakukan sesuatu padahal diri kita tidak ingin, akan tetapi kita
melakukannya dengan harapan mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga, yang ingin kita tuju, yang ingin kita capai, yang ingin kita bentuk dan kita ciptakan adalah adanya motivasi intrinsik, yaitu yang mana kita melakukan sesuatu, kita mematuhi aturan, kita memahami aturan, kita melakukan segala hal itu dari dalam diri kita sendiri karena emang diri kita ingin, bukan karena imbalan, bukan karena takut hukuman. Nah, itu juga yang akan kita terapkan pada diri anak. Anak masuk sekolah jam 7 tidak karena takut diskon. Anak masuk sekolah jam 7 tidak karena takut mendapatkan hukuman lari keliling lapangan. Tapi anak masuk jam 7 kurang itu karena memang dia berhak atau dia wajib hadir di jam seperti itu untuk menghargai peraturan yang ada di sekolah. Nah, yang pertama penjelasannya ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti itu Bapak Ibu, misalkan lagi anak mengumpulkan tugas, pasti kita sering melihat atau mendapati anak yang mengumpulkan tugas hanya karena dia takut tidak mendapatkan nilai. Iya apa benar Bu? Ya benar ya. Anak mengirimkan tugas tidak karena dia emang benar-benar butuh akan ilmu pengetahuan itu, tidak benar-benar karena dia butuh akan pengetahuan tersebut, tidak karena dia memahami bahwasanya sekolah itu emang harus sudah kewajibannya kita mengumpulkan tugas. Tapi motivasi anak mengumpulkan tugas hanya karena ingin terhindar dari hukuman. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sebagai guru pasti pernah mendapati anak, kita berikan kuis, anak-anak ada imbalannya, ada rewardnya. Silahkan yang bisa jawab nanti mendapatkan ini. Pasti anak-anak akan tergerak. Tapi ingat, gerakan anak atau motivasi anak yang timbul, keinginan anak yang timbul itu bukan karena dia memikirkan betapa pentingnya ilmu tersebut, tapi karena menginginkan hadiah tersebut. Jadi hal itu pun kurang tepat untuk dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam, yaitu menjadikan anak orang yang mereka inginkan, menjadi orang yang mereka harapkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Jadi anak yang mandiri tentu tidak perlu dipaksa dengan embel-embel hukuman ataupun imbalan. Anak yang mandiri pasti tahu kebutuhannya, haknya apa, kewajibannya apa sebagai seorang pelajar. Anak yang mandiri tahu, tugas itu harus dikerjakan, kita harus belajar tanpa menunggu imbalan ataupun hukuman yang datang dari luar. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kita diharapkan bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Caranya bagaimana? Nah, sebelum kita melanjutkan materi, ini Bapak Ibu ada beberapa kolom yang bisa Bapak Ibu isi. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, di sini ada kolom tindakan, ada kolom hukuman, ada juga kolom konsekuensi. Nah, untuk lebih lanjut, sebelum saya menjelaskan apa itu hukuman, apa bedanya dengan konsekuensi, apa bedanya dengan restitusi. Nah, ini ada 5 kalimat yang bisa Bapak Ibu analisis terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa menganalisis apakah kalimat tersebut masuk tergolong kolom hukuman ataukah tergolong di kolom konsekuensi. Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan kertas ya yang bisa Bapak Ibu isi. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menempelkan di depan. Saya beri waktu 5 menit untuk menganalisis apakah itu termasuk hukuman, apakah itu termasuk konsekuensi. Centang-centang aja. 1 konsekuensi, 2 hukuman, 3 apa, dan seterusnya. Saya bacakan ya Bapak
yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat sekolah. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di papan tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan dasi ke sekolah. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Selanjutnya terakhir, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, coba Bapak Ibu analisis dari pemahaman awal. Apa kira-kira itu merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Oke, jawaban jika sudah boleh silahkan untuk ditempelkan di papan depan ini ya Bapak Ibu. Ya, ditempelkan di sini. Nanti biar bisa saya baca, dikasih nama. Namanya Mam Ida atau Mam Nilam. Nah, biar terlihat. Tidak apa-apa. Nah, ya, terima kasih. Wow. Bagus sekali. Ya, ini ya sambil menunggu teman-teman lain untuk mengumpulkan, di sini saya akan membacakan sampel hasil, tidak saya bacakan semua ya, sampel hasil jawaban dari Bapak Ibu rekan sejawat semuanya. Di sini Bu Nina menjawab nomor 1 adalah hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 konsekuensi, nomor 4 hukuman, nomor 5 hukuman, dan nomor 6 konsekuensi. Di sini juga ada jawaban dari Bu Vika. Nomor 1 hukuman, nomor 2 hukuman, nomor 3 konsekuensi, nomor 4 hukuman, nomor 5 hukuman, dan nomor 6 konsekuensi. Wah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, setelah membaca beberapa hasil dari isian Bapak Ibu, saya penasaran dan ingin menanyakannya. Saya akan bertanya pada Ibu Vika. Ibu Vika, di situ Bu Vika menjawab, mencatat 100 kali di dalam buku adalah sebuah hukuman, sedangkan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi. Coba Bu Vika bisa minta tolong jawaban singkat kenapa bisa memilih jawaban itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk jawaban dari kasus tersebut, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah sebagai hukuman. Karena pada kalimat tersebut itu ibaratnya kayak kita mendapatkan sebuah sanksi dari apa yang sudah kita lakukan, tapi dipaksa, bukan atas kehendak sendiri. Tapi ketika yang membersihkan coretan yang dibuatnya, jadi dia membuat coretan sendiri kemudian dibersihkan sendiri, berarti itu dari keinginannya sendiri. Jadi itu bedanya. Jadi makanya jawabannya adalah konsekuensi. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Vika. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Oke Bapak Ibu, mari kita cek apakah benar, apakah memang seperti itu harusnya. Oke, di sini hukuman, konsekuensi, restitusi adalah sesuatu hukuman itu memiliki sifat satu arah, memaksa anak. Biasanya hukuman itu berupa fisik ataupun verbal, bisa berupa kata-kata maupun perilaku. Hukuman itu juga biasanya dilakukan atau diutarakan dengan nada yang tinggi, dengan nada yang mengintimidasi. Di sini, ketika guru memberikan hukuman dan murid hanya mendapatkan suatu hukuman, maka itu akan berdampak pada diri seorang murid. Murid akan menjadi pendendam,
murid akan marah, murid akan merasa emosi. Jadi misalkan saya contohkan, ada anak yang tidak mengerjakan tugas, kemudian Bapak Ibu memberikan hukuman, tulis saya akan mengerjakan tugas sebanyak 100 kali di buku tulis. Pasti anak akan melakukannya dengan senang hati atau terpaksa? Terpaksa. Karena itu tadi, beda dengan ketika kita melakukan konsekuensi. Jadi misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, maka kita bisa memberikan opsi, memberikan saran, memberikan arahan ke anak bahwasanya, nak, silahkan kamu mengerjakan tugas ini. Kapan kamu bisa mengerjakan tugasnya? Baik Bu, mungkin anak akan menjawab dan memikirkan cara atau waktu kapan dia bisa mengerjakan tugas. Jadi biarkan anak memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang dibuatnya. Jangan langsung kita memutuskan hal-hal yang mungkin anak tidak menginginkan hal itu terjadi. Anak mungkin tidak ingin push up, anak mungkin keberatan untuk lari ke lapangan, anak mungkin kepengennya saya mengerjakan di luar ruangan saja tapi mengerjakan, anak mungkin inginnya Bu kasih saya waktu. Nah seperti itu. Maka hal-hal ini yang membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Pada konsekuensi dan hukuman ini memiliki jangka yang berbeda. Konsekuensi nanti dampaknya akan berkelanjutan di jangka panjang. Sedangkan hukuman jika selesai dihukum, bukan tidak mungkin anak akan mengulangi kembali hal yang dilanggarnya itu. Nah, Bapak Ibu, di depan ada tabel, mungkin ada beberapa yang masih bingung antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yaitu jika hukuman, guru langsung memberikan putusan, guru langsung memaksa. Sedangkan jika konsekuensi, guru memberikan pertanyaan, guru memancing anak, guru memberikan pemantik kepada anak. Guru tegas tapi tidak melukai, guru tegas tapi dihormati. Seperti itu. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas yang membantu anak berpikir, oh iya saya sudah menuliskan ini dengan sadar sebelumnya, oh iya saya sudah menyepakati ini sebelumnya, berarti saya juga harus bisa bertanggung jawab. Guru lebih terbuka dan murid pun akan lebih menghargai, menghormati guru tersebut. Oke Bapak Ibu, sudah ada 2 materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Memasuki materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Seperti hal yang sudah kita lakukan, bahwa peraturan kelas itu, peraturan sekolah itu berbeda dengan keyakinan sekolah. Kalau peraturan sekolah yang membuat apakah anak-anak, Bapak Ibu? Sekolah yang membuat, ya. Tapi jika keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka bedanya adalah anak terlibat dalam pembuatan peraturan tersebut. Makanya dinamakannya bukan peraturan tetapi keyakinan. Karena anak yang meyakini dengan sadar dia membuatnya, dia dengan sadar dia menyetujui hal-hal yang perlu disepakati itu tadi. Maka bedanya keyakinan kelas ini akan lebih berpotensi untuk menumbuhkan budaya positif dalam sekolah maupun dalam lingkungan kelas. Seperti itu. Nah, bagaimana, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Itu tadi seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan, step-step yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membuat keyakinan kelas di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi jangan lagi sekarang anak-anak peraturannya adalah 1, tidak boleh untuk telat mengerjakan tugas, 2, tidak boleh keluar ruangan sebelum istirahat, 3, harus masuk tepat waktu. Itu kan kita yang membuat tanpa memberikan kesempatan anak untuk terlibat. Nah, keyakinan kelas berbeda. Jadi kita hanya membimbing anak yang mengusulkan, oh Bapak Ibu, Bapak atau Ibu keyakinannya dibuat ini aja. Oh iya, sepakat? Iya sepakat. Itu namanya keyakinan. Jadi keyakinan itu lebih ringkas, lebih padat isinya. Semua warga terlibat sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Jadi tidak disamaratakan peraturannya. Kemudian
dibuat lebih dalam bentuk positif. Jadi bukan dengan kata jangan, bukan dengan kata dilarang, tetapi saya akan datang tepat waktu. Saya selalu melakukan tugas tepat waktu seperti itu. Saya keluar setelah jam istirahat dimulai, ke kamar mandi dengan izin dan lain sebagainya. Jadi dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Selanjutnya, ini ada contoh keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi ataupun bayangan ya. Jadi kayak disiplin waktu berarti jika terlambat, nah berpakaian sesuai aturan sekolah. Jadi berpakaian sesuai aturan sekolah dibuat di dalam keyakinan kelas. Oke? Selanjutnya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelumnya kenapa kita kok perlu untuk membahas materi kebutuhan dasar manusia? Apa kaitannya tadi dengan disiplin positif? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Apa kaitannya dengan keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu, jika kita melaksanakan itu semua tanpa mengetahui apa kebutuhannya seorang manusia, maka hal itu menjadi sia-sia. Jadi di sini kita akan mempelajari apa saja kebutuhan dasar, kebutuhan mendasar seorang manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh seorang manusia menurut William Glasser. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua manusia pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan, happiness, atau yang terakhir adalah penguasaan. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah pertanyaan. Ya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sudah bingung menghadapi pola ulah salah satu muridnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Ibu Ambar dan mengeluhkan tentang sikap seorang anak itu tadi, sebut saja anak itu Doni, yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Anda, kira-kira apakah alasan Doni ngoyok bekal itu tadi, merebut bekal temannya? Apa kebutuhan dasar Doni yang belum terpenuhi? Coba Bapak Ibu, apakah ada yang bisa menjawab? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dalam diri Doni sehingga dia melakukan hal yaitu merebut bekal anak tersebut? Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ya, oke Ibu Bias, terima kasih. Silakan Ibu Bias. Terima kasih. Saya akan menjawab. Itu adalah kebutuhan bertahan hidupnya Doni dengan cara memaksa atau mengoyok tadi. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu Bias. Luar biasa sekali, ibu-ibu ini belum dijelaskan sudah tahu. Nah, iya. Ada lagi yang memiliki jawaban, Bapak Ibu? Mendapat ya? Oke, baik. Nah, kenapa kok bisa kebutuhan dasar bertahan hidup Doni yang tidak atau belum terpenuhi? Karena sebagai seorang manusia, kita memiliki kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Orang bertahan hidup itu dengan berapa faktor atau berapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika orang tersebut memiliki kesehatan yang baik, memiliki rumah yang nyaman, memiliki makanan yang cukup. Nah, jika dari kasus Ibu Ambar itu tadi, Doni belum memiliki kebutuhan bertahan hidup, maka dari itu yang seharusnya dalam diri seorang manusia itu harus terpenuhi. Karena Doni tidak terpenuhi, maka hal itu membuat Doni, memotivasi Doni untuk melakukan suatu hal yang tidak benar, yaitu dengan merebut makanan dari temannya. Begitu juga misal kita memiliki murid yang keadaan badannya belum tidak sehat atau kurang sehat. Apakah bisa dia belajar dengan tenang, Bapak Ibu? Apakah bisa masuk materi yang kita terangkan jika anak tersebut sakit? Tidak. Maka dari itu, sebelum hal-hal yang bersifat nilai-nilai kebajikan tadi terpenuhi, maka sebelumnya yang paling mendasar adalah cukupilah dulu kebutuhan yang pertama ini, kebutuhan mendasar ini. Banyak contoh yang bisa kita ambil
terlihat offline dan lain sebagainya. Misalkan juga anak yang menjadi korban banjir, apakah dia bisa dengan enjoy untuk mengikuti pembelajaran? Tidak, karena dia tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, yang kedua adalah rasa kasih sayang dan diterima. Kadang anak-anak itu memiliki hubungan atau koneksi yang baik dengan sesamanya, tapi kadang ada juga yang anak-anak yang menyendiri, tidak diterima di lingkungannya. Nah, anak-anak tersebut yang tidak diterima cenderung lebih menarik diri dan lebih pasif, berbeda dengan anak-anak yang cukup kasih sayangnya dan diterima di lingkup sosialnya. Anak-anak dengan kasih sayang yang cukup di rumahnya, maka dia akan menuju ke sekolah atau akan hadir di sekolah dengan perasaan yang riang gembira, yang bahagia, dengan semangat yang penuh, karena dia dari rumah tercukupi kasih sayangnya. Akan tetapi jika anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang itu, dia pasti di sekolah akan mungkin membuat masalah, tapi dengan harapan dia dapat atau mendapatkan kasih sayang dari bapak ibu guru. Tapi caranya salah. Anak tersebut mencari perhatiannya dengan melakukan hal-hal melanggar. Oh, kalau aku melanggar peraturan, saya perhatikan guru BK, maka itu nantinya yang menyebabkan dia malah melakukan kesalahan terus-menerus dan itu tidak benar. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi masing-masing anak memiliki keunikan, memiliki kemampuan, memiliki kompetensi masing-masing. Kita sebagai guru tidak boleh menjudge, oh kamu tidak berguna, oh kamu tidak baik, oh kamu salah, kamu bodoh. Tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus menghargai, kita tetap harus memberikan penghargaan dan juga pengakuan atas diri tiap-tiap anak. Oh iya, kamu hebat. Oh, terima kasih sudah mengerjakan tugas walaupun belum sempurna. Menurut kita belum sempurna, tapi dia sudah ada usaha, perlu kita akui usaha dia tersebut. Jadi anak di sini bisa lebih dianggap berharga. Jadi dia bisa membuat pencapaian, bisa lebih kompeten, dihormati caranya, dan juga menjadi terampil. Jadi anak-anak yang penghargaannya itu benar atau baik, maka dia pun akan berpengaruh baik pula pada sikap atau perilaku yang dilakukannya sehari-hari. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan anak akan pilihan. Anak memiliki kebebasan. Anak atau kita sebagai manusia itu harus memiliki kebebasan. Kita sebagai orang tua dipaksa suka atau tidak, Bapak Ibu? Tidak suka. Kita walaupun kita sebagai orang tua, jika kita dipaksa, kita pasti akan memiliki pikiran atau tidak merasa senang. Begitu juga anak. Anak tidak suka dipaksa. Anak yang sukanya misalkan mendengarkan visual, lihat sesuatu yang baik, maka anak disuruh untuk mendengarkan ceramah itu pasti akan merasa bosan. Nah, mengapa? Hal itu mendasari adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak diberikan kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Yaitu kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia pasti akan mencari kesenangan kita, mencari kebahagiaan kita itu letaknya di mana. Nah, begitu juga anak. Jadi anak pun mencari kesenangan. Jika dia senang dengan salah satu bapak ibu guru, maka nanti anak pun akan senang untuk mengikuti pembelajaran bapak ibu guru tersebut. Berbeda halnya jika anak tidak menyukai pelajaran bapak ibu guru itu, anak pasti akan merasa berat, tertekan, terpaksa untuk mengikuti kegiatan yang pembelajaran bapak ibu tersebut. Maka yang perlu kita ambil pertama kali atau kita penuhi kelimanya adalah kesenangan. Nah, sebagai guru di sini ada charger full. Jika kebutuhan kita terpenuhi, kelima-limanya terpenuhi, kebutuhan anak terpenuhi, maka seorang anak pasti akan memiliki nilai kebajikan. Kita harus mencari tahu alasan anak melakukan suatu kesalahan itu tadi karena dia itu pengen memenuhi kebutuhan yang mana sih? Anak itu tadi pengen memenuhi kebutuhan sebelah mana? Kita sebagai guru, kewajiban kita adalah mencari tahu mengapa anak melakukan tersebut, bukan malah menjudge ataupun menghukum anak ketika berbuat kesalahan. Sehingga jika kita mengetahui, maka
kebutuhan apa yang ia inginkan, ia ingin penuhi. Kemudian kita membimbing anak untuk bisa melakukan refleksi, membimbing anak, mengarahkan anak agar anak bisa belajar dari kesalahannya, tidak mengulang kesalahannya, dan anak memiliki dunia yang berkualitas. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang kelima, posisi kontrol. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru harus tahu, harus bisa memposisikan diri kita tuh sebagai apa sih dalam menghadapi anak, dalam menghadapi banyaknya karakter anak. Nah, 5 posisi kita yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, di situ ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Oke, baik Bapak Ibu, jadi ada 5 ya posisi kontrol. Sebelum lebih lanjut saya bahas dan saya jelaskan posisi kontrol. Di sini ada kalimat. Di sini ada kalimat yang bisa Bapak Ibu isi lagi ya Bapak Ibu. Silakan, ini saya mempunyai kertas dan di depan ada tulisan. Silahkan Bapak Ibu menuliskan seperti tadi namanya dan juga posisi kontrol apa jika keluar kalimat patuhi aturan saya atau awas. Apakah penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, apakah teman, apakah pemantau atau manajer. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bereskan ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, silahkan Bapak Ibu. Nomor 1 itu termasuk apa posisi kontrolnya, nomor 2 itu termasuk apa posisi kontrolnya, dan nomor 3 apa posisi kontrolnya. Coba saya beri waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Soalnya yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Oke, soal pertama, angkat tangan Bapak Ibu yang ingin menjawab. 1, patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira apa? Oke, berilam. Penghukum, benar. Di sini Bapak Ibu guru memiliki posisi penghukum. Oke, terima kasih berilam. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Belas sering. Oh iya benar, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan ya. Teman, benar ya. Terima kasih. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat di mana seharusnya Bapak Ibu guru memiliki posisi atau menaruh diri kita di posisi yang sebelah mana seharusnya dalam menghadapi siswa. Jadi dalam posisi menghukum itu seringnya adalah nada tinggi, melotot, jari menunjuk. Dampaknya apa pada siswa? Murid akan merasa marah, dendam, tidak jera, malah dia tertantang untuk mengulangi perbuatannya kembali dan untuk mengulangi kesalahannya kembali. Contohnya itu tadi, patuhi aturan saya, awas ya kalau kamu ngulang lagi, gitu sambil menunjuk-nunjuk. 2, selanjutnya itu pembuat merasa bersalah. Di sini berbeda dengan penghukum, di sini lebih bernada halus, lembut, sedih, memelas, karena kita menginginkan si yang tersangka pembuat salah ini tadi itu merasa bersalah. Oh iya ya, Adi katanya kamu tidak akan mengulangi lagi. Tidak kasihankah kamu dengan ibu? Kok kamu gitu sih? Kamu gak ingat orang tuamu? Kayak gitu loh. Itu namanya adalah posisi kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, yaitu adalah sebagai teman, ya seperti teman kita akrab. Tapi teman ini jika kita memposisikan teman tidak sesuai tempatnya kepada anak, maka anak bisa memiliki 2 dampak, yaitu yang positif dan negatif.
Positifnya apa? Anak bisa lebih terbuka, bisa lebih berhubungan baik, nyaman dengan kita. Tapi dampak negatifnya apa? Nanti anak bisa menyepelekan guru karena terlalu dekat, malah tidak memiliki batasan, dianggap seperti temannya sendiri. Ya sudah, hal ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya, begitu. Yang keempat yaitu pemantau. Di sini artinya Bapak Ibu memantau. Posisi pemantau ini biasanya Bapak Ibu memiliki catatan, memiliki hasil-hasil anak selama mungkin 1 semester, 1 tahun dan lain sebagainya. Dia mengandalkan bukti, mengandalkan perhitungan catatan. Dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, tapi tidak dengan rasa marah atau dendam. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu langgar? Selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Di posisi manajer ini adalah posisi teratas yang seharusnya atau yang kita inginkan untuk capai bersama, untuk kita lakukan bersama dalam menghadapi anak. Posisi ini dampaknya bisa membuat anak melakukan refleksi, mencari jalan keluar atas permasalahannya sendiri, menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jika anak telat, jangan kita langsung sana lari keliling 5 kali lapangan, tapi kita menanyakan kepada anak, apakah kamu ingat keyakinannya kita buat apa? Apakah kamu tahu konsekuensinya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Oh iya Bapak, saya akan misalkan menulis apa gitu. Misalkan lagi kamu menumpahkan air di meja, apa yang seharusnya dilakukan? Maka kita hanya memancing anak, kita hanya memantik anak untuk memikirkan jalan keluar dari permasalahan yang dia lakukan. Yang terakhir, jadi 5 posisi kontrol ini pencapaian terbaiknya adalah guru dalam posisi manajer. Di posisi inilah murid menjadi mandiri, bertanggung jawab dan merdeka atas segala perilaku dan sifat yang dilakukannya, yang pada akhirnya dapat menciptakan posisi lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah yang pertama, stabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan suatu proses yang dilaksanakan kita sebagai manajer tadi. Caranya caranya gimana untuk cara melakukannya, untuk memancing anak itu tadi menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Caranya ya ini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu stabilkan identitas. Stabilkan identitas di sini merupakan stabilkan identitas di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan itu tadi menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau memenuhi kebutuhannya tadi itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Maka kita hendaknya menstabilkan identitas dia. Jangan sampai dia merasa saya ini tidak berguna, saya ini gagal, saya ini tidak memiliki apa-apa. Nah, ajukan pertanyaannya bisa dengan cara kita menanyai murid. Ya nak, membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa kamu melakukan ini. Untungnya kamu tidak melakukan yang lebih parah dari ini. Oh, kamu bisa ya mengerem perilakumu jadi tidak terjadi sesuatu yang lebih berat lagi. Seperti itu namanya biar anak itu stabil dan merasa oh iya saya tidak sebegitu gagalnya menjadi orang. Selanjutnya yang kedua, kita bisa melakukan validasi tindakan salah yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini bukan berarti kita membenarkan dan menyetujui anak melakukan kesalahan, tapi hanya dengan kita memvalidasi kesalahannya dia. Jadi kamu pasti melakukan ini ada alasannya kan? Kita gali kenapa anak ini bisa sampai melakukan ini, pasti ada kebutuhan apa yang ingin anak itu capai. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu mencari atau menggali itu tadi, memvalidasi tindakan yang salah seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya ketika kita menemui anak yang melakukan kesalahan, selain tadi menstabilkan identitas si anak, kita juga bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kita juga bisa menanyakan keyakinannya. Kamu itu mau jadi orang yang seperti apa sih? Kamu masih ingat kan keyakinan apa yang kita buat?
Kamu tidak lupa kan dengan kesepakatan yang kita miliki, apa keyakinan yang kamu yakini kayak gitu. Jadi kita menanyakan anak tentang keyakinan apa yang mendasari anak tersebut sehingga sampai bisa melakukan hal-hal yang di luar tadi. Oke Bapak Ibu, selanjutnya apakah dari beberapa penjelasan ini tadi adakah yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kami tutup? Oke, silahkan Ibu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya sedikit saja ya Bu Zaila ya. Tadi yang pertama yang di awal tentang filosofi KHD atau Kiai Dewantara, itu ada kata-kata menuntut. Nah itu saya sedikit bingung. Nah menuntut itu sebenarnya seperti apa? Mohon dijelaskan kembali. Pertanyaan kedua ya Pak Ibu, dua saja ya pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tertarik atas penjelasan yang terakhir tadi, yaitu materi tentang segitiga restitusi. Biasanya kalau penerapan di sekolah kan tidak menggunakan itu ya, karena kalau dengan tahapan ada 3 tahap tadi yang terakhir sampai menanyakan keyakinan, biasanya kan tidak, biasanya langsung gitu. Karena kalau menilainya itu pasti butuh waktu yang cukup lama. Nah pertanyaannya adalah dalam penerapan segitiga restitusi, apakah 3-tiganya itu harus dijalankan semuanya atau mungkin boleh lompat-lompat, misalnya 1 terus ketiga atau langsung 1, 2 saja sudah dapat jawabannya seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas dua pertanyaannya. Sembari saya menjawab, saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan refleksi apa yang materi yang Bapak Ibu ingat, apa materi yang Bapak Ibu ingat dan pahami dari penjelasan ini. Bisa menuliskan 1 kalimat aja, misalkan dari materi yang dijelaskan saya tadi, saya menjadi tahu tentang apa. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk menuliskannya di selembar kertas apa yang Ibu dapatkan di hari ini. Apakah materi ini membawa manfaat pada Bapak Ibu ataukah masih kurang memahamkan? Oke, baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaannya Ibu Nila. Bahwasanya tadi di depan ada penjelasan dari kata menuntut. Menuntut di sini bukan berarti menuntut. Jadi kita sebagai guru harus menuntut anak, membimbing anak menuju kodrat yang mereka miliki. Jadi anak tidak kita paksa, tetapi anak kita arahkan dengan lebih baik. Gitu Ibu Nila, bagaimana? Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, apakah segitiga restitusi yang ada 3 tahapan itu tadi harus dilaksanakan secara bersama-sama ketiga-tiganya di setiap permasalahan atau di setiap kasus? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengamalkan dan melakukannya kepada anak ketika mendapati anak mendapat masalah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan seberapa besar permasalahan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Jika permasalahannya hanya simpel, maka Bapak Ibu bisa melompat-lompat dan memilih 1, 2 atau 3. Jika Bapak Ibu menghadapi masalah yang besar sehingga dibutuhkan atau diperlukan untuk memakai ketiga-tiganya, maka itu lebih baik. Begitu Ibu Vika, bagaimana? Oke, terima kasih Ibu Vika. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menuliskan refleksi. Saya rasa materi yang saya jelaskan cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya saat ini, kurang lebih 1 jam tadi. Selanjutnya saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon undur diri Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, lembar refleksinya saya minta ya untuk ditempelkan ke depan. Jadi boleh Bapak Ibu menempelkan lagi tadi di depan. Terima kasih.